Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Sioyen, part 16. Menghancurkan formasi. Kedua wanita itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Awan Sirus mengubah langit. Kalian berdua seharusnya sudah akrab satu sama lain. Sioyen melanjutkan. Kedua wanita itu terkejut ketika mereka bisa melihat tubuh mereka mandek ketika mendengar kata-kata itu. Betapa pentingnya formasi ini untuk istana Dewa Berburu, itu tak perlu dikatakan lagi, bahwa berkat formasi inilah mereka dapat tumbuh ke tingkat yang begitu kuat, seperti sekarang ini. Dan darah jiwa mereka dikorbankan dalam formasi ini. Mereka juga akan mati karenanya. Tampaknya tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Nasib mereka akan menjadi situasi yang fana. Suamiku, aku khawatir mereka tidak akan dapat memenuhi permintaanmu. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka semua terhubung dengan formasi ini. Melanggar formasi sama dengan kematian. Kaisar wanita itu di samping berbicara dengan lembut. Apakah ada hal seperti itu? Sioyen juga terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa hidup mereka akan dikaitkan dengan formasi besar. Kedua wanita itu mengangguk dengan menyedihkan. Sioyen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu dan mencubit dagunya. Kudengar Juho menyukai kecantikan, kata Sioyen, dan permaisuri mengangkat alisnya. Di mana kamu mendengarnya? Sioyen batuk 2 kali, menunjukkan senyum malu namun sopan. Itu terlihat persis seperti dia, dan itu milik reinkarnasi Yunsang. Dan itu harus serupa di beberapa kepribadian. Kecantikan tuan istana adalah 3000, dan aku tidak bisa memberi peringkat pada mereka, kata Taiking dengan senyum pahit. Melihat penampilannya, dia ingin disukai oleh Yuko. Dari segi kekuatan, memang tidak buruk. Tapi dari segi kecantikan, Yuko adalah wanita yang cantik. Sepertinya terlalu banyak. Permaisuri memandang Sioyen dengan tatapan buruk saat ini. Apakah kamu juga memiliki 3000 wanita cantik? Meskipun permaisuri tersenyum, dia merasakan angin dingin bertiup, membuat rambutnya berdiri tegak. Tentu saja tidak, kata Sioyen dengan senyum kering. Bagaimana menempatkan dirinya pada akhirnya. Dengan saya, berapa banyak yang Anda miliki? Permaisuri bertanya lagi. Karena Anda tidak dapat memecahkan formasi, maka kendalikan formasi. Saya ingin Anda memberi saya awan Sirus untuk mengubah semua mata formasi dari formasi langit. Sioyen berkata dengan serius dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Kedua wanita itu berhenti ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mempercayai Sioyen. Begitu mata Sioyen terbuka, jika Sioyen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, dia pasti akan menerobos formasi tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, jika kamu tidak mau, maka kamu hanya bisa diminta untuk tinggal di sini, karena tidak ada nilai guna. Kamu tidak punya alasan untuk hidup. Sioyen perlahan berdiri, niat membunuh melonjak dengan sendirinya. Yuan aku akan bertarung dulu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka kamu akan menembak, kata Sioyen, hanya menyentuh tinjunya dan hendak memulai. Oke, kata permaisuri dengan sederhana dan rapi. Jika suami dan istri bertarung bersama, tidak mungkin. Tuan, ini adalah darah jiwa kami. Melihat ini, kedua wanita itu tampaknya tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Jika mereka terus berbicara omong kosong, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli apa, mari kita selamatkan hidup mereka untuk saat ini. Tepat ketika Sioyen hendak memulai, kedua wanita itu memberikan darah jiwa mereka bersama-sama. Sioyen melirik kedua wanita itu.
lalu mengambil darah jiwa dan menyerahkannya kepada permaisuri. Yuan menyimpannya. Jika mereka tidak setia, mereka bisa langsung membunuh mereka, kata Xiaoyan. Atau Xiaoyan benar-benar seperti yang dia katakan, hanya mengendalikan formasi dan tidak merusak formasi. Tetapi untuk mengontrol formasi, bahkan jika dia tahu formasi, dia tidak bisa melakukannya. Hati kedua wanita itu sangat tidak nyaman saat ini. Di mana Permaster istanamu? Xiaoyan segera bertanya. Permaster istana? Taikin, Yandukin keduanya saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Sepertinya mereka tidak berpura-pura. Tuan jujur saja, kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Sebagai dewa abadi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Suho memiliki turuan yang datang ke sini? Ini pertama kalinya kami mendengar tentang avatar kepada istana. Putri kedua berkata dengan serius. Xiaoyan terkejut. Tidak hanya dia tidak tahu bahwa Suho memiliki avatar, tetapi juga tidak tahu bahwa Suho memiliki avatar. Bukankah dia menyuruhmu untuk datang ke sini? Xiaoyan terus bertanya, dan kedua wanita itu menyadari bahwa mengapa mereka menerima pesan giok tuan istana di sepanjang jalan. Ternyata tuan istana mereka menyembunyikan avatar mereka dan bahkan menyembunyikannya. Mereka yang berada di puncak istana berburu tidak mengetahuinya. Tapi kami benar-benar tidak tahu bahwa tuan istana memiliki tiruan. Yuking tersenyum pahit melihat penampilannya yang serius. Xiaoyan tidak terus mempersulit keadaan. Lupakan saja, jika ada perintah di masa depan, jangan sembunyikan. Xiaoyan berkata, melihat ini memiliki arti lain, yaitu tidak ada rencana untuk melepaskannya. Ikuti saya dalam perjalanan ini. Biarkan Yuho merasa bahwa Anda dekat dengan saya, dan kemudian saya akan bekerja sama dengan Anda untuk melakukan permainan. Tetapi Anda juga harus bekerja sama dengan saya untuk dipukuli, kata Xiaoyan. Kedua wanita itu memiliki ekspresi pahit di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Sekarang mereka berdua dalam masalah. Di bawah kekuatan hisab dan tarikan yang kuat, semuanya tiba-tiba tersedot ke arah yang berbeda dan harus dipisahkan secara paksa. Hanya permaisuri yang masih berada di samping Xiaoyan. Sepertinya mereka semua tersedot ke menara ini. Hanya permaisuri yang terbang ke menara atas, inisiatifnya sendiri. Jadi dia tidak lepas dari Xiaoyan. Mengikuti kekuatan mengisap dan menarik, Xiaoyan juga memasuki menara pembantaian. Dalam sekejap, seluruh lingkungan menjadi abu-abu. Kabut abu-abu membatasi jarak pandang, dan ada sangat sedikit hal yang bisa dilihat dengan mata. Di mana Xiaoyan adalah tanahnya penuh dengan akar pohon yang membusuk, dan tanahnya adalah rawa merah, dan tampaknya masih ada mayat yang belum sepenuhnya membusuk. Bau busuknya busuk, dan permaisuri melayang di udara, dan benda-benda kotor ini tidak terkontaminasi sama sekali. Kekuatan jiwa rana Xiaoyan telah menyebar. Lingkungannya tidak besar, tetapi ada banyak aura yang bergerak. Pada saat yang sama, ada beberapa aura yang menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit dan dia melihat itu. Beberapa bayangan gelap muncul di kabut abu-abu. Itu terlihat seperti manusia dan iblis dengan 4 anggota badan, tetapi merangkak di tanah dengan mata merah dan sisik merah tubuh di tubuhnya. Tidak besar, tetapi sangat cepat. Cakar tajam menukik ke arah Xiaoyan dengan 2 baris gigi tajam di mulutnya. Alis Xiaoyan sedikit terberkerut, dan ketika dia mengeluarkan 8 penguasa berat dosolet, nyala api di tubuhnya naik, dan dia tiba-tiba menabrak monster yang menerkamnya. Ada sekitar 4 atau 5 dari mereka. Mereka semua bergegas menuju Xiaoyan tanpa pandang bulu, dan ketika mereka mengayunkan satu kaki keluar, kecepatan monster tiba-tiba meningkat, dan mereka benar-benar menghindari kaki Xiaoyan, yang membuat alis Xiaoyan sedikit berkedut. Tetapi dalam hal kecepatan, Xiaoyan dengan sayap bela diri tidak akan lambat.
Sayap hitam dan emas mengembun. Kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam, dan bayangan itu jatuh lagi. Monster itu ditembak hidup-hidup dalam dan dihancurkan ke tanah. Sisik di tubuhnya sedikit rusak, tetapi tidak ada suara ratapan. Seolah-olah mereka merasa tanpa kesakitan. Dia bergegas menuju Xiaoyan lagi. Kedua monster itu bergegas menuju 8 penguasa berat desolat milik Xiaoyan. Pada saat ini, api melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan, dan dengan penguasa, jantung api itu terbakar dengan suhu yang tak bisa ditentang oleh monster biasa. Bahkan ketika mendengar suaranya, daging dan darah yang terbakar, gigi kedua monster itu tersiram air panas. Xiaoyan melambaikan 8 penguasa berat desolat, dan setelah menjatuhkan monster itu ke tanah, dia mengangkat 8 penguasa berat desolat dan memukul kepala monster itu dengan keras. Duar! Kepala monster hancur, sehingga tidak ada gerakan. Setelah monster itu terbunuh, satu demi satu energi iblis melonjak ke arah Xiaoyan, langsung menyatu dengan energi iblis di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba, aku merasa kekuatanku yang telah habis. Sekarang meningkat dan seluruh orang bahkan lebih bersemangat. 4 atau 5 monster setelah terjerat dengan Xiaoyan untuk sementara waktu, semuanya musnah. Energi iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan sepertinya ada tanda-tanda kondensasi saat ini. Namun, Xiaoyan tidak tahu terlalu memperhatikan energi iblis di tubuhnya. Tetapi, selain energi iblis, masih ada origin ki murni yang mengalir ke tubuh Xiaoyan. Itu memanjat, tetapi sepertinya Xiaoyan memiliki baru saja menembus Dewa Bintang 9 pertempuran, dan kecepatan peningkatannya tidak terlalu cepat. Ada cukup origin ki murni, tetapi kecepatan peningkatan tidak pernah bisa naik. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah bertarung, terus-menerus bertarung, dan dengan panik mengkonsumsi origin ki untuk mendapatkan kecepatan peningkatan yang lebih cepat. Tubuh Xiaoyan bergerak, meskipun kabut abu-abu di sekitarnya menghalangi penglihatannya, tetapi Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa domain dapat melihat secara langsung dan dapat langsung menemukan aura di sekitarnya melalui kekuatan jiwa domain. Monster-monster ini dengan energi, magic, dan ki asal murni. Bagi Xiaoyan, ini adalah suplemen yang bagus, dan itulah yang paling dia butuhkan saat ini. Xiaoyan seperti angin, dan dia bergegas ke kabut abu-abu. Tetapi monster ini memiliki 3, 6, 9, dan seterusnya. Tetapi untungnya, mereka tampaknya tidak menemukan apapun yang dapat menyaingi Xiaoyan. Setelah membunuh lebih dari selusin monster, lingkungan berangsur-angsur menjadi kosong. Tampaknya sebagian besar monster telah terbunuh. Kekuatan jiwa Xiaoyan tersebar, tetapi dia menemukan bahwa masih ada 2 aura. Kedua aura ini sangat jelas, itu bukan monster, itu pasti orang kuat yang tersedot ke dalamnya seperti Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sangat dekat dengan salah satu aura. Dari kejauhan, dia melihat sosok berdiri di kabut abu-abu. Mata merahnya sangat mencolok. Tentu saja ketika pihak lain memandang Xiaoyan dengan sepasang mata merah. Keduanya mengandung energi iblis yang sangat kuat, tetapi pada saat ini energi iblis di tubuh Xiaoyan sudah mengembun dalam. Dan tiap itu pil merah darah mengembun, dan semua energi iblis di dalam tubuh mengalir ke dalamnya. Namun, Xiaoyan tidak bisa merasakan efek energi iblis dalam pil merah, dan dia juga tidak bisa menggunakan energi iblis. Energi iblis di tubuhnya mengembun menjadi pil, tetapi itu tidak membahayakan tubuhnya. Itu hanya membuat Xiaoyan lebih bersemangat dan lebih suka berperang. Pihak lain tampaknya sama, dan Xiaoyan mengawasi dari kejauhan. Keduanya tidak memiliki dialog, dan pada saat berikutnya, semua sosok mereka tersapu pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Ping! Orang ini memegang pedang sepanjang 8 kaki, dan diledakkan dengan mata merah berkaki 8 Xiaoyan. Tiba-tiba bunga api berterbangan ke mana-mana.
Tetapi di bawah pukulan ini, sosok Xiaoyan melesat mundur, karena kekuatan orang ini adalah keabadian kaisar. Xiaoyan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Luar biasa, dia masih bisa bertahan sampai hari ini dengan kekuatan dewa pertempuran. Pria pemegang pedang itu memandangi Xiaoyan dari kejauhan. Energi pedang menyebar ke seluruh tubuhnya, memancarkan rasa keganasan. Ini mungkin keberuntungan, jawab Xiaoyan. Sungguh, maka keberuntunganmu harus berakhir di sini. Pria itu berkata dengan dingin. Bukan untuk mengejek Xiaoyan, memang benar bahwa dewa pertempuran tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Setelah pria itu selesai berbicara, pedang di tangannya melonjak dengan energi padang, dan kekuatan keabadian beredar di pedangnya, dan saat berikutnya adalah mengangkat tangan dan pedangnya. Sebuah pedang membuka langit. Energi pedang yang agung tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pria pedang ini memiliki kepercayaan diri untuk melenyapkan dewa pertempuran di depannya ini. Menghadapi keabadian memang agak sulit ya. Lebih baik tidak memaksakannya. Xiaoyan melihat energi pedang bersiul. Dan jika dia tidak bisa mengelak, lebih baik mengocoknya saja. Saya melihat Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tampaknya tidak ada fluktuasi di orange Qi. Pria itu mencibir. Dia merasa bahwa penggunaan pedang ini agak meremehkan Xiaoyan. Dan dia tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan abadi sama sekali. Sebuah pedang tunggal dapat menghancurkan semangat dan bentuk Xiaoyan. Duar! Cahaya pedang menyelimuti Xiaoyan, dan kabut abu-abu itu terhalau menjadi dua bagian. Seolah-olah danau itu ditebas oleh pedang. Pria itu terbalik dan hendak pergi. Dia sepertinya tahu bahwa selain Xiaoyan, ada orang lain di sini. Tapi saat dia terbalik, dia menemukan sosok berdiri di belakangnya. Sayap emas hitam mengepak dan dia menatapnya sambil tersenyum. Halo, jangan terlalu percaya diri.